pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai konsep permintaan dalam ekonomi perikanan. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena permintaan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan harga, perilaku konsumen, dan dinamika pasar perikanan. Kita akan membahas definisinya, hukum permintaan, faktor-faktor penentu, elastisitas, hingga bagaimana budaya dan preferensi masyarakat memengaruhi konsumsi ikan. Pertama-tama mari kita mulai dari definisi permintaan perikanan. Secara umum, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dalam konteks perikanan, permintaan mencakup jumlah ikan yang bersedia dibeli oleh rumah tangga, pedagang industri pengolahan, hingga eksportir pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi, permintaan bukan hanya soal keinginan membeli ikan, tetapi juga kemampuan finansial konsumen untuk membayar harga tersebut. Selanjutnya kita masuk pada hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu menyatakan bahwa ketika harga naik, jumlah permintaan turun, dan ketika harga turun, jumlah permintaan naik. Hubungan ini bersifat negatif atau berbanding terbalik. Misalnya, ketika harga ikan tuna meningkat di pasar, masyarakat yang terbatas penghasilannya cenderung mengurangi pembelian atau beralih ke ikan yang lebih murah, misalnya ikan bandeng atau ikan kembung. Sebaliknya, ketika harga turun, pembelian cenderung meningkat karena konsumen merasa lebih mampu untuk membeli. Kemudian mari kita bahas faktor-faktor penentu permintaan. Jadi yang pertama itu adalah harga ikan. Harga merupakan faktor paling langsung yang memengaruhi permintaan. Jika harga ikan naik, jumlah permintaan akan menurun, dan sebaliknya kalau harga turun, permintaan akan meningkat. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Untuk ikan segar yang termasuk barang normal, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula permintaannya terhadap ikan berkualitas lebih baik. Jadi, sebagai contoh itu, masyarakat di perkotaan yang pendapatannya lebih tinggi cenderung membeli ikan salmon, kakap, atau ikan tuna premium. Faktor berikutnya adalah harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang lain yang bisa menggantikan ikan sebagai sumber protein, seperti ayam, tahu, dan telur. Ketika harga ayam turun, sebagian konsumen mungkin mengurangi pembelian ikan dan memilih alternatif yang lebih murah. Selanjutnya adalah preferensi atau selera konsumen. Jadi, faktor ini mencakup budaya, kesehatan, kebiasaan makan, hingga tren konsumsi. Misalnya, karena tren hidup sehat, masyarakat mulai memilih jenis ikan tertentu yang dianggap lebih bergizi atau rendah lemak. Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumsi ikan juga dipengaruhi oleh pengaruh sosial seperti kampanye pemerintah Gemar Ikan yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan lokal. Salah satu studi kasus yaitu perubahan harga, di mana jika terjadi perubahan harga berpengaruh cukup besar terhadap jumlah permintaan. Hal ini menunjukkan permintaan di wilayah tertentu bersifat elastis, karena ketika harga naik, konsumen langsung mengurangi jumlah pembelian. Berikutnya kita akan membahas sejarah teori permintaan. Pada era ekonomi klasik, konsep permintaan diperkenalkan oleh para pemikir seperti Adam Smith pada tahun 1776 melalui gagasan Invisible Hand yang menjelaskan mekanisme pasar. Kemudian Alfred Marshall pada tahun 1890 merumuskan kurva permintaan dan konsep elastisitas yang masih digunakan hingga saat ini. Dalam ekonomi perikanan, teori permintaan berkembang lebih jauh dengan adanya penelitian oleh Gordon pada tahun 1954 dan Skelpar pada 1957 yang mengintegrasikan prinsip biologi ikan dengan pendekatan ekonomis sehingga menghasilkan model bioekonomi perikanan. Ini membantu pengelolaan sumber daya memahami hubungan antar stok ikan, perilaku konsumsi, dan kelestarian sumber daya.
Selanjutnya kita bahas pengaruh budaya dan preferensi terhadap permintaan ikan. Budaya memiliki peran besar dalam menentukan jenis ikan apa yang dikonsumsi masyarakat. Masyarakat pesisir misalnya menganggap ikan sebagai makanan utama kehidupan sehari-hari dan sebagai bagian penting dalam upacara adat. Agama juga berpengaruh, seperti kebutuhan produk halal yang membuat beberapa konsumen memilih produk ikan yang bersertifikat halal. Sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa permintaan dalam ekonomi perikanan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari harga, pendapatan, selera, budaya, hingga dinamika sosial. Memahami konsep ini membantu kita melihat bagaimana perilaku konsumsi terbentuk, bagaimana pasar bergerak, serta bagaimana pemerintah dan pelaku usaha dapat merumuskan strategi yang tepat dalam pengelolaan perikanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye-bye.